Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum. malam, Bapak Iksan. Gimana keadaannya, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung melaksanakan tahap wawancara ya, Pak, untuk calon asisten kebun di PT Sumber Mata Pencarian. Nah, di sini mungkin langsung dari Bapak Michael untuk mempertanyakan. Boleh kepada Bapak Isan ceritakan tentang diri Bapak terlebih dahulu. Eh, Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan. Lahir tahun 2004. Untuk eh, terakhir pendidikan yaitu SD 4 di TMP IPB. Untuk pengalaman organisasi saya itu pernah menjadi anggota OSIM di Mantanjung Balai, pernah menjadi anggota eh, ROHIS di IPB, pernah mengalami magang 2 kali sebagai karyawan dan sebagai mandor di perusahaan PT Minamas. Dan untuk pengalaman saya, saya eh, baru pernah menjadi ketua di suatu acara. Dan soft skill yang saya miliki yaitu saya bisa menjalin teamwork, eh, dan juga mempunyai skill-skill yang mungkin akan mendorong kinerja saya waktu di pekerjaan bekerja di perusahaan ini. Hmm, untuk Bapak Iksan, Halo. jaringan nggak sih? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya, Pak. Jadi, Bapak kan udah pernah berpengalaman ya dalam lingkup organisasi, terus pernah memimpin ataupun menjabat sebagai ketua dalam suatu kegiatan ataupun event. Nah, dari hal tersebut, sebelumnya selain hal tersebut, apakah ada pengalaman kerja? Untuk pengalaman kerja, sebab di CV saya lulusan baru, jadi untuk pengalaman kerja baru sekedar magang di perusahaan PT Minamas saja. Untuk pengalaman belum ada. Selama magang nih Pak, keterampilan teknis apa sih yang sudah Bapak dapatkan dari kegiatan selama magang tersebut? Seperti supervisi, karyawan. Keterampilan teknis apa yang bisa Bapak berikan sehingga hal ini akan relevan dengan posisi yang Bapak inginkan di perusahaan ini? Baik, untuk keterampilan yang saya dapatkan dari magang tersebut, pertama dari magang karyawan, saya mau mengetahui semua aspek pekerjaan secara teknis yang dilakukan di perkebunan, eh, dari mana merawat tanaman, membudidayakan tanaman sehingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selanjutnya untuk di sebagai magang sebagai supervisi atau mandor, saya bisa apa saya mendapatkan komunikasi yang baik, berkomunikasi dengan karyawan-karyawan yang jumlahnya lumayan banyak sehingga saya dapat mengatur mengkoordinasikan bagaimana alur pekerjaan eh, alur pekerjaan mereka supaya mendapatkan produksi yang maksimal pada setiap hari dengan cost yang rendah gitu. Organisasinya dapat, teknisnya dapat, dan eh, tujuan dari suatu pekerjaan itu juga dapat. Hmm. Semisal nih ada permasalahan nih Pak Isan. Gimana sih cara mengatasi masalah terkait dengan rumah tangga karyawan nih? Apa yang bisa Bapak lakukan terkait dengan keterampilan yang Bapak Anda miliki terkait dengan organizing tadi, Pak? Baik, eh, untuk permasalahan karyawan, di sini kita sebagai orang ketiga atau yang sering dikenal sebagai orang penengah. Jadi eh, kita tidak bisa menjadi kita tidak bisa mendengar satu arah.
komunikasi satu arah. Jadi kita harus mendengar dua komunikasi. Jadi dua arah komunikasi. Sehingga kita dapat menyimpulkan bagaimana solusi yang terbaiknya eh, untuk menyelesaikan masalah itu. Yang pertama pasti bermufakat atau bermusyawarah, yaitu menjumpakan pasangan tersebut. Misalnya, tapi kita bisa mewawancari secara terpisah. Yang satu pertama kita wawancari suaminya apa masalah kendala yang terjadi pada rumah tangga tersebut. Setelah kita dapatkan inti masalah dari suami tersebut, baru kita dapatkan inti masalah dari istrinya. Baru setelah kita dapatkan dua ini, lalu kita wawancara salah satu warga sekitar atau tetangganya. Sehingga ketika kita saling menghubungkan masalah mereka, maka jumpalah masalah intinya. Dan masalah intinya itu yang kita pecahkan, tergantung apa masalahnya sehingga solusinya kita dapatkan. Oke. Oke, Bapak Iksan. Terkait dengan Jadi kan kita ini merekrut seorang calon asisten kebun. Di PT Sumber Mata Pencarian ini, Bapak sudah tahu kan bahwa kebun kita ada di beberapa daerah di Indonesia sendiri dan kita bekerja sama langsung di bawah naungan dari PT yang ada di Australia. Jadi untuk Bapak Iksan, apakah siap nanti untuk meninggalkan keluarga maupun pasangan? Bapak punya pasangan kan, Pak? Siap, siap, saya punya. Siap tidak nanti jika ditempatkan di lingkungan baru, di suasana baru, di posisi baru yang mungkin tidak sesuai dengan tempat atau lingkungan Bapak tinggal sekarang? Siap, saya sangat siap untuk mengikuti arahan dan keputusan dari HRM di mana saya tempatkan. Saya bisa apa namanya, mengubah diri saya untuk menjadi lebih baik di lingkungan mana saja gitu. Untuk keluarga nanti bisa saya bawa juga kalau si bisanya bisa. tekanan tentu ada nih Pak. Hmm, dari atasan kalau jadi asisten kebun. Gimana sih Pak cara mengatasi stres ataupun em, tekanan lah untuk Bapak selama kerja gitu di jadi asisten kebun? Solusi untuk menghadapi tekanan yang pertama, tugas tugas dari atasan itu jangan kita tumpuk. Jadi selalu kita kerjakan sehingga walau saya berpunya pikiran hari ini ada masalah, besok ada masalah lagi. Besok ada masalah lagi, besok ada masalah lagi. Jadi masalah sekarang jangan ditumpuk untuk masalah besoknya. Sebab eh, kemampuan kita tuh untuk menyelesaikan masalah hari ini belum bisa kita menyelesaikan masalah yang bertumpuk-tumpuk itu. Jadi selesaikan dulu masalah kita dengan dengan tepat waktu dan juga cari cari suatu kegiatan yang membuat diri kita eh, merasa tenang seperti hobi-hobi kita ini bisa membuat rasa kita membuat diri kita merasa refreshing. Seperti saya hobi saya bersepeda. Mungkin nanti ketika pat, eh, berkunjung mengawasi para karyawan, saya tidak perlu naik sepeda motor, cukup bersepeda sehingga saya dapat mengawasi juga, sehingga refreshingnya dapat, tekanan pun eh, hilang. Oke, Bapak Iksan. Ya closing, Gimana, Kel? lanjut aja closing statement nggak sih? Udah lama sih. Tiga Jadi soalnya. kami mau dengar dari Bapak motivasi atau impian Bapak nantinya untuk 5 sampai dengan 10 tahun ke depan, baik itu untuk memajukan PT Sumber Mata Pencarian ini atau untuk Bapak sendiri ke depannya bagaimana? Eh, Baik, untuk motivasi saya, bangunlah bangunlah tekad, jika kamu mengerjai pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh pasti akan menghasilkan eh, hasil yang baik ke depannya.
jangan membuat tekanan itu menjadi suatu hambatan, tetapi jadikanlah tekanan itu menjadi salah satu uh, tangga untuk menaikkan uh, menaikkan diri kita supaya dikenal oleh atasan. Jadi carilah carilah peluang sebanyak-banyaknya sehingga kita dapat dikenal dan juga meningkatkan produktivitas kita selama di perusahaan ini. Sebab siapa yang ingin menjadi asisten selama hidupnya? Pasti seseorang ingin eh, naik ke puncak dengan kehebatan dan juga apa yang dia punya. Jadi tingkatkan apa yang potensi-potensi yang kita punya sehingga orang bisa mengakui kita bahwasanya kita ini harus berada di puncak bukan di bawah. Closing statement Pak Iksan, harapan apa yang Bapak ingin sampaikan gitu untuk kami, kesan-kesan selama wawancara mungkin? Eh, Oke, closing statement. Terima kasih kepada Bapak Michael dan juga Ibu Ramadini yang telah membuat saya berkesempatan mengikuti wawancara di PT Sumber Mata Pencarian ini. Semoga apa yang Ibu telah tanyakan dan menerima jawaban dari saya membuat diri saya dapat diterima di PT ini, dan juga harapan saya ke depannya ketika saya diterima saya bisa menaikkan produktivitas di PT ini 10-50%, mungkin 100% lebih baik daripada keren-keren sebelumnya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Indi, selamat atas suksesnya kamu sampai dengan tahap ini bisa masuk di wawancara. Jadi lanjut ke pertanyaan pertama ya Pak. Bisa ceritakan tentang diri Bapak terlebih dahulu? Baik, perkenalkan saya Indirawan. Saya alumni dari Institut Pertanian Bogor. Saya mengambil jurusan Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan. Kemudian di saat kuliah, saya pernah magang pertama yaitu magang sebagai karyawan di PT Minamas. Kemudian saya juga pernah magang kedua sebagai mandor. Kemudian saya juga pernah magang sebagai asisten di perkebunan kelapa sawit juga, seperti itu. Dan sewaktu saya kuliah, saya mengikuti berbagai ekskul yaitu seperti olahraga dan yang lain-lainnya seperti itu. Pencapaian apa sih yang telah Bapak raih dari kegiatan magang sebagai karyawan, kemudian mandor dan juga asisten kebun di perkebunan kelapa sawit, Pak? Untuk pencapaiannya di tingkat karyawan, saya telah mencapai itu bagaimana sih seorang karyawan di perkebunan kelapa sawit itu dan seberapa outputnya seperti itu. Jadi pada saat saya magang sebagai karyawan itu, saya selalu mendapatkan output dan mengikuti setiap pekerjaan yang ada di perkebunan kelapa sawit sebagai karyawan. Dan untuk sebagai mandor, saya juga mencapai output dan melakukan apa yang dilakukan oleh mandor-mandor di perkebunan kelapa sawit tersebut. Dan sebagai asisten juga saya mengikuti dan didampingi oleh asisten lain, karena kan saya waktu itu masih magang ya, jadi masih didampingi oleh asisten-asisten lain dan mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang ada di perkebunan kelapa sawit, yaitu khususnya sebagai asisten, seperti itu. Keterampilan-keterampilan apa sih Pak yang sudah Bapak dapatkan selama mengikuti kegiatan tersebut? Keterampilannya itu pada budidaya kelapa sawit dan mengatur
manajemen yang ada di perkebunan kelapa sawit tersebut. Oke, tadi kan katanya sudah pernah menjadi pendamping baik itu langsung ya di dalam dunia perkebunan. Untuk hal tersebut dalam sistem administrasi, asisten kebun ini kan dituntut untuk bisa diadministrasikan, Pak. Nah, apakah Bapak bisa untuk menjadi atau mengisi nantinya untuk laporan ataupun membuat budget tahunan, budget produksi ke depannya? Bisa Bu, karena saya sudah mencoba magang sebagai asisten dan di situ juga saya belajar untuk bagaimana sih cara mengelola dan menginput data-data yang ada di perkebunan kelapa sawit, termasuk yaitu seperti menyusun budget ataupun menyusun rencana kerja harian, bulanan, dan tahunan seperti itu, Bu. Oke, kan asisten kebun ini bukan hanya mengurus di sistem operasional ya, baik itu panen, pupuk, semprot, tapi juga ada tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan karyawannya di perumahan ya kan. Nah, jika Bapak nanti sudah menjabat di PT Sumber Mata Pencarian selalu sebagai asisten kebun, Pak, jika ada suatu masalah terkait perselingkuhan dalam karyawan, entah itu mandor dengan karyawan ataupun karyawan dengan mandor, Bapak sendiri selaku asisten akan bersikap dan di posisi mana, Pak? Tentunya saya tidak ada di posisi manapun, jadi kita sebagai asisten kebun hanya bisa untuk menengahi dan mencari solusi gimana dari permasalahan tersebut agar permasalahan tersebut bisa selesai, Bu. Seperti itu. Cara Bapak untuk bisa menyelesaikan tuh bisa dijelaskan secara lebih detail, Pak. Bagaimana Bapak menyelesaikan Jadi tuh? untuk penyelesaiannya ya salah satunya itu kita jumpakan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan dan juga pihak yang terkait dengan perselingkuhan tersebut. Jadi di situ kita bicarakan secara kekeluargaan supaya menemukan jalannya atau titik tengahnya di mana dan mau apa mereka sebenarnya seperti itu. Jadi dari kita gunanya kita jumpakan itu kita menemukan solusi dari masalah tersebut seperti itu, Pak. Oke, Pak Indi. Kita kan sama-sama tahu ya Pak, di PT, Bapak udah tahu mungkin mencari tahu tentang PT Sumber Mata Pencarian ini bukan hanya banyak cabangnya di Indonesia, dan kita ini kan bekerja sama langsung dengan PT yang ada di Australia ya Pak. Apakah Bapak sekarang memiliki pasangan Pak? Untuk pasangan sendiri saya belum memilikinya, Bu. Jadi sekarang masih dalam konteks mencari pasangan ya Pak? Iya, Bu. Oke, Seperti itu. nanti akan ditempatkan di tempat yang baru, budaya yang baru, lingkungan pekerjaan yang baru. Gimana Bapak sendiri untuk menjadi seorang asisten kebun untuk memposisikan diri di lingkungan yang baru tersebut? Jadi untuk lokasi baru, ya saya sebagai asisten kebun harus bisa itu beradaptasi di lingkungan-lingkungan baru dan dimanapun itu saya ditempatkan, Bu. Oke, kita langsung ke pertanyaan terakhir ya Pak. Jadi, apa yang bisa Bapak berikan kepercayaan untuk kami menerima Bapak di rekrutan ini? Dalam artian, apa yang membuat kami yakin untuk memilih Bapak menjadi asisten kebun di PT Sumber Mata Pencarian ini? Jadi Bu, untuk meyakinkan Ibu, saya pernah itu mengajar paskibraka pada tingkat SMP di perkebunan kelapa sawit juga, dan saya menargetkan yaitu untuk mengajarkan paskibraka di SMP itu dengan target 1 bulan. Jadi saya situ memiliki tanggung jawab besar itu untuk melatih paskibraka tersebut. Jadi itu yang salah satu yang bisa membuktikan bahwa saya ini bisa bekerja dan bertanggung jawab untuk menjadi asisten di PT Sumber Mata Pencarian ini, Bu. Seperti itu. Oke, baik Pak Michael untuk closing statement.
Bisa Bapak berikan kesan selama wawancara ini terkait dengan apa-apa yang sudah kami tanyakan tadi, Pak? Bisa berikan kesan kepada kami. Baik, untuk kesannya itu sangat wawancara ini sangat baik ya. Itu bisa lebih memahami dari setiap asisten yang ingin melamar di pekerjaan tersebut. Dan saya juga berharap saya bisa ikut andil dalam menjadi asisten di PT Sumber Mata Pencarian seperti itu. Terima kasih Bapak Indi untuk hasil wawancaranya. Ditunggu saja untuk kelanjutannya ya Pak, pengumumannya. Mungkin kita akan adakan sesi foto dulu sebagai bukti. Selamat malam Pak Apri, selamat sudah sampai dengan tahap ini. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat malam juga Pak. Puji Tuhan baik Pak. Oke, bisa ceritakan tentang diri Bapak terlebih dahulu. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Izin Pak, izin Bu, ingin menceritakan tentang diri saya. Saya Aprianto, saya berasal dari Kalimantan Tengah. Saya lahir pada tanggal 8 April tahun 1999. Saya menempuh studi saya di IPB University, lulus pada tahun 2021. Saya memiliki ketertarikan dengan dunia perkebunan. Ketika saya lulus, saya mendaftar di PT Sumber Sawit Masarana. Saya masuk TC selama 6 bulan dan penempatan dan bekerja di PT tersebut kurang lebih 2 tahun, Pak. Oke. Mengkonfirmasi dulu nih, berarti Bapak udah bekerja nih apakah pekerjaan ini juga berkaitan dengan perusahaan kelapa sawit nih Pak, sama dengan kita? Baik, Pak. Izin menjawab. Untuk pekerjaan saya selama 2 tahun di PT Sumber Sawit Masrana sebagai asisten kebun juga, Pak. Jadi sesuai dengan mm, lowong pekerjaan yang Bapak dan Ibu buka pada saat ini, Pak. Selama menjadi asisten kebun, keterampilan Bapak eh, apa sih Pak yang udah Bapak capai gitu, keterampilan soft skill dan hard skill selama asisten kebun? Bisa ceritakan Pak kepada kami? Baik, Pak. Izin menjelaskan, Pak. Saya bekerja di PT Sumber Mas Sawit Serana. Di tahun kedua, saya meraih penghargaan sebagai asisten terbaik se-Riau. Kemudian pengalaman saya selama bekerja, saya bisa mencapai produksi selama 2 tahun tersebut. Kemudian saya dapat bekerja dalam tim. Kemudian saya dapat mengorganisasi karyawan-karyawan saya sehingga pekerjaan-pekerjaan yang saya kerjakan di kebun ataupun di PC menjadi lebih terorganisir, Pak. Kemudian selain itu juga saya memiliki selama di TC, saya sudah eh, memiliki pengalaman teknis atau pengetahuan teknis terkait budidaya kelapa sawit. Jadi selain dari teknis, saya juga paham terkait administrasi tentang perkebunan, Pak. Oke, berbicara soal pencapaian basis nih Pak. Bagaimana sih Bapak memastikan karyawan itu bisa mencapai basis kerja sehingga produksinya dapat tercapai? Kemampuan apa sih yang Bapak miliki sehingga Bapak bisa memastikan tuh produksi dari divisi Bapak ataupun em, dari kemampuan apa sih Pak yang Bapak miliki untuk bisa mencapai hal tersebut? Baik, Pak, izin menjawab. Untuk mencapai produksi ini tentunya kita harus memperhatikan yang namanya eh, tanggung jawab kita sebagai asisten. Nah, sebagai tanggung jawab asisten, tentunya kita memenuhi kewajiban yang ada pada karyawan kita. Jadi kita memenuhi segala kewajibannya, Pak, seperti tunjangannya, kemudian preminya. Di situ saya lakukan secara transparan. Jadi setiap apel pagi saya selalu menginstruksikan kepada kerani saya terkait eh, premi yang mereka dapat hari kemarin sehingga setiap pekerjaan akan diumumkan atau akan ditempel
hasil premi mereka, jadi mereka bisa mengetahui pendapatan mereka di hari kemarin, sehingga hal itu bisa menjadi motivasi bagi mereka, jadi penyemangat bagi mereka dalam bekerja, karena mereka sudah mengetahui eh, pendapatan mereka, kemudian mereka merasa eh, terjadinya transparansi dalam penggajian. Selain itu juga saya melakukan pendekatan-pendekatan secara sosial kepada karyawan-karyawan saya. Jadi saya tidak hanya membahas terkait pekerjaan saja. Di selang waktu tertentu saya memperhatikan terkait keluarga mereka, kemudian anak-anak mereka, apa yang menjadi masalah mereka. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Ada tambahan dari Ibu Dini? Oke, maaf ya Bapak Aprianto dan Pak Michael karena di sini jaringan saya cukup tidak stabil. Oke, untuk Pak Apri saya ucapkan selamat ya Pak sudah sampai di titik ini yaitu titik wawancara. Bapak kan tahu di PT Sumber Mata Pencarian ini kita ada cabang di berbagai provinsi di Indonesia dan PT kita juga bekerja sama langsung dengan PT yang ada di Australia. Nah, Bapak, bagaimana tanggapan Bapak ataupun sikap Bapak nantinya jika kami dari pihak HR akan mengirim Bapak langsung ke Australia untuk bekerja di sana, untuk mengelola kebun kita di sana, dengan keterbatasan atau sebelumnya Bapak bisa berbahasa Inggris dan berbahasa selain bahasa Indonesia, Pak? Izin menjawab, Bu. Untuk bahasa Inggris saya cukup bisa, Bu. Oke. Sebelumnya tadi Bapak udah berpengalaman langsung ya dalam dunia sistem di PT Sumber apa tadi ya namanya, Pak? Sumber sawit Mas Ram. Nah, kalau saya boleh, Bapak kenapa meninggalkan perusahaan tersebut dan mau masuk ke perusahaan kami? Baik, izin menjawab, Bu. Merupakan orang yang menyukai tantangan dan saya suka mencari peluang baru. Saya sudah merasa di perusahaan tersebut saya sudah mencapai titik tertinggi saya, yaitu saya selama di tahun kedua saya sebagai asisten kebun saya sudah menjadi asisten terbaik dengan yield produksi seriau paling tinggi dan zero penalti ataupun zero kecelakaan. Nah, di kesempatan kali ini saya mendapat informasi bahwa di PT Bapak dan Ibu pimpin membuka lowongan asisten kebun. Nah, jadi saya tertarik untuk mencoba terjun di perusahaan Bapak yang Ibu pimpin dan menjadi pengalaman baru bagi saya. Saya ingin membuka peluang baru di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Mungkin seperti itu, Bu. Dari pengalaman Bapak, dari prestasi-prestasi yang Bapak dapatkan, mengapa Bapak sangat yakin di PT kami, PT Sumber Mata Pencarian ini bisa lebih baik dari PT yang Bapak tepati sebelumnya? Dan apa jabatan yang Bapak impikan di 5 sampai dengan 10 tahun ke depan jika bekerja sama dengan PT kami? Baik. Sebelum saya meng-apply lamaran saya ke PT Bapak dan Ibu pimpin, saya sudah mencari informasi terkait perusahaan yang Bapak dan Ibu pimpin. Nah, saya yang saya dapat dari informasi tersebut bahwa perusahaan Bapak Ibu bekerja bekerja sama dengan luar negeri seperti Australia. Nah, berhubung di perusahaan saya sebelumnya hanya di Riau saja, maka saya tertarik untuk mencoba di tempat yang baru. Mungkin seperti itu. Oke, Bapak Apri, eh, mungkin kita bisa langsung ke closing statement aja, Pak Michael, mengingat waktu. Oke, berikan kesan gitu, Pak. Apa sih kesan selama kegiatan wawancara dilakukan ini? Apa sih yang telah Bapak dapatkan dan apa sih yang menjadi harapan Bapak untuk kedepannya? Itu saja, Pak. Baik. Hmm,
Kesan saya wawancara ini sangat menarik. Di sini saya bisa menceritakan segala pengalaman saya. Dengan besar harapan saya bisa bergabung dengan perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Semoga apabila saya diterima, saya bisa memberikan kontribusi pada perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Dengan kehadiran saya, ada perubahan yang saya berikan ataupun dampak positif ketika saya ada di perusahaan di tempat Bapak Ibu pimpin. Oke, terima kasih Bapak Prianto. Mungkin cukup sekian wawancara malam hari ini. A few moments later.